Halo, perkenalkan nama saya Andre Panjaitan dengan NIM 1141914. Saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di IT Dell. Pada video ini saya akan membahas tentang penerapan design thinking yang sangat fenomenal di dunia industri, yaitu pembuatan mouse pertama oleh Apple. Tetapi sebelum kita mulai membahas tentang penerapan studi kasus ini, ada baiknya kita memahami dulu apa itu design thinking. Yuk kita mulai membahas tentang design thinking pertama sekali. Design thinking adalah disiplin yang menggunakan kepekaan dan metode-metode seorang desainer yang sesuai dengan kebutuhan manusia, dengan apa yang layak secara teknologi, dan apa yang dapat diubah oleh strategi bisnis menjadi nilai bagi pelanggan dan menjadi peluang pasar. Jika kita memperhatikan pada gambar, semuanya dimulai dari manusia, yang kemudian dari gabungan antara manusia, bisnis, dan teknologi akan menciptakan sebuah solusi, dan solusi ini sering kita sebut dengan sebuah inovasi. Pada design thinking, ada satu model yang sangat terkenal yang sering digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Model ini mengacu pada model proses yang digunakan di Stanford Design School. Ada 5 stage pada model ini, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Mari kita coba mengulas sedikit tentang kelima tahapan ini. Empathize. Untuk menciptakan inovasi yang berarti, Anda perlu mengenal pengguna Anda dan peduli dengan kehidupan mereka. Define. Membingkai masalah yang tepat adalah salah satu-satunya cara untuk menciptakan solusi yang tepat. Ideate. Ini bukan tentang menghasilkan ide yang benar, ini tentang menghasilkan berbagai kemungkinan yang luas. Prototype. Membangun prototype untuk berpikir dan menguji prototype untuk belajar. Tes. Kesempatan untuk pelajari solusi dan pengguna Anda. Nah, setelah kita mengerti apa itu design thinking, mari kita membahas sebuah studi kasus untuk menambah pengetahuan kita tentang design thinking. Pada tahun 1980, Steve Jobs ingin meluncurkan 2 komputer baru, di mana ini bertujuan untuk memasarkan teknologi komputer di pasar. Nah, kedua komputer ini bernama Lisa dan Macintosh. Namun, untuk mengoperasikan komputer dibutuhkan sebuah mouse yang sangat ramah pengguna dan juga ergonomis, yang pada saat itu belum ada di pasar. Oleh karena itu, Steve Jobs meminta Howard Kelly dan tim untuk membuat sebuah mouse baru, di mana Howard Kelly sendiri belum memiliki pengalaman untuk merakit sebuah mouse yang sangat rumit. Pada masa itu, bukan tidak ada mouse yang beredar di pasar. Ada sebuah mouse yang bernama Xerox, di mana mouse ini sangat sulit digunakan, sering macet, dan memiliki bentuk yang tidak ergonomis, yang pada intinya sangat sulit digunakan oleh orang awam. Selain itu, mouse ini juga membutuhkan biaya yang besar dalam proses manufakturnya, yaitu sampai dengan $400. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah ini, Howard Kelly memilih menggunakan design thinking, di mana yang dia pelajari pada kampusnya, yaitu Stanford University. Nah, dalam proses pengembangan mouse ini, Howard Kelly menerapkan kelima tahapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, mari kita coba membahas kelima tahapan ini dalam penerapan pada kasus kita. Empathize. Pada tahap ini, Howard Kelly mencoba menangkap semua permasalahan dan menganalisa kondisi yang ada. Howard Kelly mulai dengan mengamati mouse yang saat ini beredar, yaitu mouse Xerox. Dan juga Howard Kelly mempertimbangkan kepada siapa mouse ini akan diberikan atau dipasarkan. Sehingga pada tahap ini kita mendapatkan yang pertama, mouse yang ada saat ini sangat sulit digunakan dan membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pembuatannya. Yang kedua, target pasar dari komputer yang akan dikeluarkan adalah masyarakat umum, sehingga budget yang diperbolehkan ada di sekitaran $10 sampai dengan $35. Selain itu, ditemukan juga permasalahan pada bentuk mouse yang saat ini yang sangat besar dan sulit digerakkan. Selain itu, masalah yang paling besar ditemukan yaitu orang awam tidak dapat langsung menggunakan mouse tersebut karena sangat sulitnya digunakan.
Tahapan define. Setelah melakukan analisis dan pendekatan terhadap permasalahan tersebut, kita dapat mendefinisikan masalah dari Haverkelly, yaitu dibutuhkannya sebuah mouse yang ramah pengguna, mudah digunakan, dan yang paling penting adalah tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitaran 10 sampai dengan $35. Idea. Setelah melakukan diskusi dan analisis dalam tim, Haverkelly akhirnya menemukan sebuah ide, yaitu Haverkelly ingin memanfaatkan sebuah bola kecil, di mana bola kecil ini akan diletakkan di dalam mouse, dan kemudian dalam mouse kita akan ditanamkan sebuah sensor cahaya untuk memperkirakan pergerakan dari bola kecil tersebut. Prototype. Haverkelly dan tim memilih untuk menggunakan rapid prototyping untuk melakukan tes dengan cepat pada satu ide. Prototipe pertama yang tim ciptakan sangatlah simpel. Mereka hanya menggunakan bola, deodoran, dan mentega. Bahkan prototipe ini belum ada elektrik-elektriknya dan hanya menggunakan alat-alat simpel itu saja. Tahapan tes. Dengan hanya menggunakan prototipe simpel tersebut, tim sudah cukup bereksperimen untuk membentuk mouse-nya. Dari hasil pengamatan tim, untuk mouse-nya agar mudah digerakkan, bolanya harus seperti mengapung di dalam mouse tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat bolanya mudah untuk naik turun, sehingga sewaktu pengguna menekannya dengan keras, bola tetap dapat bergerak dengan bebas dan lancar. Setelah melewati proses design thinking, akhirnya Haverkelly dan tim menemukan sebuah bentuk mouse yang ergonomis. Selain itu, Haverkelly dan tim juga mengurangi jumlah tombol yang ada pada mouse, yang pada awalnya 3 menjadi 1, disertai dengan suara klikan yang enak didengar. Untuk harga mouse ini sendiri jauh lebih murah dibandingkan dengan Xerox. Hal ini dikarenakan Xerox memerlukan banyak komponen sensor yang tentunya sangat mahal, sedangkan pada mouse yang baru hanya memerlukan satu buah sensor, yaitu sensor cahaya, yang tentunya mengurangi biaya pembuatan mouse ini. Haverkelly dan tim juga memperhatikan mouse Xerox yang memerlukan komponen-komponen kecil yang sangat mahal tentunya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Haverkelly dan tim menciptakan sebuah casing plastik, di mana casing plastik ini dapat menampung semua komponen mouse ini. Nah, untuk casing plastik ini diberi nama dengan rib cage. Akhirnya, hal ini dapat merevolusikan pemasaran mouse. Sekarang, mouse dapat diproduksi dengan massal. Haverkelly dan tim berhasil menjawab tantangan dari Steve Jobs menggunakan desain thinking. Hal ini juga sesuai dengan prinsip Apple, yaitu untuk memasarkan mouse secara luas untuk pengguna komputer. Selain itu, desain trackball yang baru ini juga berhasil menguasai pasar bahkan sampai puluhan tahun. Desain thinking hebat, bukan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Andra Mendetan. Terima kasih.